Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih bersama saya Agus dan istri saya Mala. dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Setiap dari kita pernah disakiti hatinya, tersinggung dengan perkataan atau perbuatan orang lain, ataupun difitnah. Namun, sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mengampuni orang lain berkaitan erat dengan menerima pengampunan dari Allah. Karena sejatinya Ia telah menyediakan pengampunan bagi kita. Dan itu yang menggerakkan hati kita untuk dapat menawarkan pengampunan tersebut kepada orang lain. Ketika kita memilih untuk mengampuni, artinya kita memilih untuk tidak menuntut orang tersebut atas kesalahannya kepada kita. Sahabat yang baik, kita sudah menyaksikan video pembuka ini. Betapa hari-hari ini kita perlu menyadari bahwa kalau kita hari-hari merasa seperti tidak bisa bebas, rasa bersalah, ya kita butuh pengampunan yang dari Tuhan, ya. Dan saudara sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah mengampuni, membebaskan. Iya, mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan pimpin kita hari ini. Bapa, kami bersyukur memiliki Bapa yang baik, yang bersedia untuk mengampuni kami dan menerima kami apa adanya. Kami percaya seluruh keberadaan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau tahu isi hati kami, Kau tahu kelemahan kami dan seluruh keberadaan kami. Biarlah hari ini oleh firman-Mu, kami mau terima kebenaran ini yang akan menyembuhkan kami, membebaskan kami dan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Mari sahabat yang baik katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan. Mari katakan sahabat yang baik, saya berharga di mata Tuhan. Ya, sahabat yang baik katakan juga dengan saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Mari kita baca firman Tuhan ini, Matius 18 ayat 32-33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Ya, dan ayat selanjutnya di dalam Matius 18 ayat 34-35, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, firman Tuhan ini adalah jawaban Yesus kepada Petrus. Ketika Petrus menanyakan kepada Yesus tentang pengampunan. Lalu Yesus menjawab dengan memakai perumpamaan seorang hamba yang berhutang dengan jumlah yang sangat besar kepada raja dan yang tidak mungkin dapat dilunasi. Iya, karena hamba ini tidak mungkin dapat melunasi hutangnya kepada raja yang begitu besar ya. Bahkan meskipun harus menjual dirinya, keluarganya, hamba itu pun tidak mampu untuk melunasinya. Maka hamba itu sujud kepada raja ya, dan memohon belas kasihan raja supaya bisa dibebaskan dari semua hutang-hutang yang besar itu.
yang jumlahnya 10.000 talenta. Nah, ketika hamba itu keluar Ya, dari bertemu dengan sang raja itu, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya. Lalu ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon belas kasihan dari hamba ini. nah saudara, hamba ini menolak untuk membebaskan hutangnya. Hutang temannya ya. Yang teman hanya 100 dinar itu, ya. Bahkan hamba ini menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai lunas, katanya begitu ya. Pokoknya sampai lunas hutangnya. Padahal dia baru saja dibebaskan dari hutang yang lebih besar, Lebih besar, 10.000 ya. talenta itu, ya. Oleh karena itu, ketika raja mengetahui bahwa ternyata hamba ini telah berlaku jahat kepada kawannya yang hanya berhutang 100 dinar, padahal hamba ini sudah dibebaskan oleh raja dari hutangnya yang lebih 10.000 besar. talenta itu, ya. Yang berapa itu 10.000 talenta lebih besar, ya. ya. Maka raja memerintahkan supaya hamba ini dipenjara. Diserahkan kepada algojo-algojo sampai melunasi semua hutang-hutangnya yang 10.000 talenta itu. Iya, jadi kalau kita lihat sahabat yang baik melalui kisah ini, Yesus sudah mengingatkan kita supaya mengampuni. Sebab mengampuni akan membebaskan. Tapi ketika kita menolak untuk mengampuni, maka kita sedang memposisikan diri kita menjadi terpenjara, tertawan, terikat oleh algojo-algojo itu. Membuat kita diikat, ditawan oleh ketakutan, ya, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, penyakit, dan lain sebagainya. Sahabat yang baik, jika ada di antara saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, mari kita lanjutkan ya pembahasan tadi tentang mengampuni, membebaskan. Jadi keberadaan kita ini digambarkan seperti hamba yang berhutang tadi itu, berhutang 10.000 talenta kepada raja ya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, semua hutang dosa kita ini sudah dibayar lunas. Ya, dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan berkata, sudah selesai. Yang artinya seperti surat hutang yang dicap sudah lunas atau sudah dibayar lunas. Ya, amin. Sebab di dalam Yesus kita sudah menerima anugerah pengampunan itu melalui penebusannya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan itu semuanya dengan gratis, luar biasa. Semua hutang dosa kita yang begitu besar dan tidak mungkin kita bisa bayar, kita selesaikan, bahkan kita lunasi sekalipun. Semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh Yesus. Wow, amin. Luar biasa ya. Ya, luar biasa salam. Karena di dalam Yesus kita sudah menerima anugerah pengampunan ini dengan gratis. Maka kita pun harus memberikan pengampunan dengan gratis, tanpa syarat dan tanpa tuntutan kepada orang-orang yang berhutang kepada kita. Yaitu kepada orang-orang yang merugikan kita, mengecewakan kita, menyakiti kita dan lain-lain. Ya, sebab ketika kita menolak untuk mengampuni, nah ini diingatkan ya, maka kita sedang menyerahkan diri kita untuk dipenjara, ditawan, diikat oleh algojo-algojo ini. Apa itu? Perasaan takut, cemas, marah, dan yang lainnya. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, maka kita akan dibebaskan. Wow, luar biasa ya. Dari algojo ini, jadi mengampuni, membebaskan kita dari algojo-algojo ini. Yaitu kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Nah,
Ini kesaksian kami ya. Ya, ini kita alamin ya. Kita alamin ini Ya. ya. Waktu kami baru bertobat, kami berdua ini bersepakat Ya. untuk membangun kehidupan yang benar ya. Kita Sungguh-sungguh lah, sepakat kita yang mau sungguh-sungguh. Ya. Hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baik dalam kehidupan pribadi, Ya. keluarga, kehidupan keluarga kami, juga dalam hubungan Keluarga besar kami semuanya dengan ya. keluarga besar kami, yaitu dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Iya. Suatu saat saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Korea. Wah, itu surprise banget ya waktu Karena itu mau ya. ke Bukit Doa ya. Ya, kita mau saya dapat kesempatan mau pergi ke gereja Pendeta Yonggicho di Bukit Doa di situ ya. Di tempat ini dikenal karena banyak sekali mujizat terjadi dan jawaban-jawaban doa terjadi di tempat itu. Jadi saya datang ke sana, baca catatan doanya tuh. Doa buat keluarga. Ya, buat keluarga, buat Doa bangsa. buat bangsa. Wah, kayaknya udah mantep deh. Semuanya lengkap ya di situ ya, mantep daftar deh, doanya mau ya. didoain itu ya. Agus suami saya cerita, ketika dia berdoa, masuk ke gua doa itu, Iya, kemudian dia mau mulai mempersiapkan diri untuk berdoa, iya. ternyata dia tidak bisa berdoa sesuai dengan catatan pokok-pokok doa yang kamu bawa itu ya sayang ya. Iya. Yang sudah dibawa itu Udah tadi. disusun gitu. Untuk keluarga, untuk bangsa dan sebagainya ya. Nah berkali-kali Agus suami saya ini berdoa dengan menutup matanya. Selalu yang muncul siapa sayang? Ya itu wajah ayah. Wajah ayahnya gitu ya. Nah Nah, itu benar sekali itu ya. Saya pikir, wah saya udah mau berdoa sungguh-sungguh, pasti ada terobosan, ada mujizat. Tapi sementara saya lagi berdoa itu, rupanya wajah ayah saya terus muncul terus seperti itu. Saya tanya, Tuhan apa ini maksudnya gitu ya. Kemudian Roh Kudus seperti menerangi hati dan pikiran saya, mengingatkan saya bahwa saya harus bereskan hubungan saya dengan ayah saya. Jadi tanpa sadar ada ganjelan, ada kemarahan, Iya. ada hal-hal yang mungkin tersimpan di dalam saya atau juga di dalam kehidupan ayah saya itu ya. iya. Nah kemudian setelah Agus suami saya pulang dari Korea, Iya. dia cerita itu tentang kejadian yang tadi itu. Iya. Dan kami berdua ada sepakat Iya. untuk kami bawa anak-anak kami bertemu dengan Kita orang beresin tua lah kami gitu ya. untuk pemberesan. Lalu kami minta maaf kepada orang tua kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Iya. ada ganjalan di antara kami. Lalu kami juga berlutut ya, Iya. kami cium kaki orang tua kami. Kita gitu bilangnya ya. kita sungkem Kita gitu ya. sungkem, kita Iya, sama mohon orang tua ya. maaf. Jadi benar-benar itu momen untuk apa namanya kita membereskan lah hubungan Itu momen yang indah sekali itu ya. momen yang indah sekali karena setelah kami membereskan hubungan kami dengan orang tua kami, bahkan keluarga-keluarga kami yang lain ya, seperti kamu rasa nggak ada kelegaan gitu? Ada kelegaan Iya. dan ada hubungan yang indah Iya, ya akhirnya ada kelegaan, tercipta ya. Iya, seperti nggak ada penghalang gitu ya, dan hubungan kami jadi indah dan semuanya menjadi sepertinya makin baik dan makin baik ya. Makin luar biasa. Ya, jadi benar-benar mengampuni itu membebaskan ya. Iya. Sebab itu hari ini kita perlu tahu bahwa perlu sekali pengampunan. Kita mau baca di dalam Matius 5 Iya. ayat 22-24 ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu Ya, dengan amin. saudaramu. Ya. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Wah. Ya. Wah, ini ayat bagus banget ya. Luar Karena di biasa sini ya. firman Tuhan lagi mengatakan begini ya. Penting sekali kita menjaga hubungan ya. Sahabat yang baik, hubungan dengan sesama tuh di mata Tuhan itu penting sekali. Penting ya. sekali. Bahkan Tuhan memerintahkan supaya berdamai dahulu ya. Iya. Dan bereskan nih hubungan kita dengan sesama ya. Baru datang kepada dia. Baru datang kepada Tuhan. Bayangin, Tuhan aja minta supaya kita beresin dulu ya. Berarti penting sekali untuk kita tidak ada ganjelan ya. Ya, sahabat yang baik, jadi kita diingatkan melalui sharing dan kesaksian kami ini Iya. bahwa mengampuni itu membebaskan kita. Amin. Sehingga tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Amin. Tuhan dan dengan sesama. Amin ya. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin
bersaksi seputar kehidupan rohani. Silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah, jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, mari kita melanjutkan pembahasan tadi tentang mengampuni, membebaskan. Wah, sayang ini ada DM yang masuk ya. Ya. Kita baca ya dari @Andreas Jalu. Kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, tolong doakan saya untuk bisa mengampuni diri sendiri. Ya, memang penting, seringkali kadang-kadang kita banyak justru menyalahkan diri sendiri. Kok begini sih? Kenapa begini? Ya gitu ya. Nah, untuk sahabat yang baik, Saudara Andreas Jalu ya, biarlah hari ini tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah mengampuni. Ya, kalau Tuhan saja sudah mengampuni, berarti kita pun juga harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Ya, Amin. kami doakan supaya Andreas Jalu ini, Saudara Andreas Jalu ini bisa mengalami pembebasan itu ya. Kita doakan yuk ya. Tuhan Yesus kayak berdoa buat Saudara Andreas Jalu ini supaya hari ini ada damai sejahtera, ada ketenangan, dilepaskan dari semua hal yang membuat dirinya tertuduh dan rasa bersalah. Biar dia bisa mengampuni dan memiliki damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan ya bahwa mengampuni itu membebaskan. Hal-hal apa ini yang perlu kita ingat supaya kita mengalami pembebasan? Yang pertama, mengampuni adalah keputusan dan tindakan kita untuk kita dapat mengalami pembebasan. Amin. Ya, itu penting sekali. Yang kedua, kalau kita menolak untuk mengampuni, maka ini akan memposisikan kita menjadi terpenjara, tertawan, dan terikat oleh algojo tadi, yaitu kemarahan, kebencian, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, dan juga yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah di dalam Yesus kita sudah menerima anugerah pengampunan dengan gratis. Jadi kesadaran kita bahwa kita sudah menerima anugerah pengampunan dengan gratis ini akan memampukan kita untuk dapat melepaskan pengampunan. Amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan ya. Nah, kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita sudah diampuni. Mari kita mempersilahkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita hal apa yang perlu kita bereskan.
Bapa, kami sangat bersyukur untuk kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu, dan kasih-Mu. Benar-benar kasih-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Oleh anugerah Tuhan, kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami dan mengecewakan kami. Mari, silakan sahabat yang baik sebutkan. Mungkin orang-orang yang pernah menyakitimu. Katakan, aku mengampuni. Mari sebutkan secara pribadi. Yes, aku mengampuni. Amin. Puji Tuhan, kami percaya di dalam Yesus kami sudah dibebaskan. Dan dari kemarahan itu kami dibebaskan, kebencian, kekecewaan, kepahitan, dan segala sesuatu yang negatif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.